itu permintaan dari riset market. Dan risetnya nggak satu orang, belasan orang. Di riset semuanya minta berbayar. Bahkan, haleluya gitu kan. Yang Anda tahu sendiri langsung kayak, oke, orangnya yang minta sendiri loh. Dan Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so ini ada pertanyaan yang menarik yang masuk ke DM saya di Instagram. Pertanyaannya gini, Ko Denny mau nanya, kalau kita buat konten yang sangat spesifik, otomatis edukasi yang kita berikan juga kecil ya. Jika sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi, kira-kira apa ya solusinya? Ya jadi, Anda tahu kalau misalkan Anda sudah baca buku saya, Content Creator Black Book, di sini saya ngajarin ada beberapa hal yang bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Yang pertama adalah pillar and support. Jadi di buku ini mengajarkan Anda pillar and supportnya apa nih? Kalau Anda ngomongin tentang misalnya penurunan berat badan, ya turun berat badan. Target marketnya spesifik, sangat spesifik misalnya. Ibu-ibu yang habis melahirkan. Udah, spesifik, itu aja gitu kan. Yang lain-lain cowok dan sebagainya, ibu-ibu biasa yang mau pre-wedding dan sebagainya, kita nggak ngurusin. Kita cuma ngurusin yang cuman after melahirkan. Jadi masih menyusui dong. Nah, apa saja yang bisa dibahas? Macam-macam pillar and supportnya. Mulai dari olahraganya apa sih yang aman? Kalau ngelahirinya misalkan normal atau sesar, apa bedanya? Olahraganya mana yang boleh? Makannya apa yang aman? Yang buat menyusui? Suplemennya mana yang aman? Kira-kira apa gitu? Resep masakannya apa saja? Kalau mau bahas catering diet boleh juga. Mau bahas suplemennya satu-satu juga boleh juga. Banyak banget. Itu yang pertama. Jadi ada namanya pillar and support. Oke. Yang kedua adalah di sini saya memberikan ada 50 content idea. Ya, jadi ada banyak banget di sini yang bisa Anda gunakan halaman 116 ya, ada content idea. Nah, ini ada content idea. Nah, di sini ini ada puluhan ide konten. Misalnya daftar posting. Misalkan ya, daftar posting itu makanan atau daftar belanjaan apa saja yang harus saya beli untuk persiapan saya diet selama masa menyusui misalkan. Kemudian posting cara untuk memasak. Posting studi kasus. Nah, studi kasus ada siapa yang sudah melakukan habis melahirkan beratnya naik 20 kilo, habis itu balik ke normal dalam waktu cuma 6 bulan aja misalnya gitu. Ya, kemudian posting pertanyaan yang seharusnya atau sering ditanyakan. Kemudian posting riset. Hasil riset mengatakan bahwa, nah kayak gitu. Posting berseri, posting statistik, posting inspiratif, posting warning, posting behind the scene. Di rumah itu ternyata kayak gini loh kalau nyiapin diet itu, bukan kayak yang indah-indah begitu, tapi memang berantakan banget. Ya, macam-macam gitu. Jadi di sini ada super banyak sekali. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah tadi kan pertanyaan gini ya, Ko Denny ya, kalau mau nanya kalau kita buat konten yang sangat spesifik, otomatis edukasi yang kita berikan juga kecil. Nah, sebenarnya bukan konten yang spesifik, sebenarnya adalah niche yang spesifik, bukan konten yang spesifik. Niche itu adalah sebuah target market, sebuah segmen market. Ya kan, Anda punya segmen market kayak tadi saya contohnya adalah ibu-ibu yang habis melahirkan dan ingin menurunkan berat badan. Nah, itu kan sangat spesifik ya. Kita nggak peduli bapak-bapak kelebihan berat badan, whatever itu kita nggak peduli. Kita hanya mau menghandle ibu-ibu yang habis melahirkan. Nah, sangat spesifik. Oke, udah good. Nah, kalau sampai tidak ada konten lagi, mindset ya, berarti semua target market itu sudah jadi customer Anda dong. Karena mereka tidak punya lagi namanya false belief. Mereka sudah beli semua produk Anda. Ya udah, kalau udah memang itu terjadi beneran, Anda nggak usah bikin konten. Anda sibuk ngelayanin customer. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalnya masih banyak orang yang belum beli, sepi, dagangan Anda masih sepi, konten Anda kurang banyak atau kurang benar. Makanya Anda sekali lagi perlu baca ini. Oke, konten Anda kurang banyak atau kurang benar. Atau follower Anda masih sedikit memang. Anda butuh konten lebih banyak untuk menjawab pertanyaan orang. Pertanyaan orang yang mana yang belum Anda jawab? Nah, balik lagi dari sini. Karena kontennya adalah seputar pertanyaan orang mana yang belum Anda jawab, berarti next step-nya adalah Anda sudah ketemu mereka atau belum? Ngobrol dengan mereka atau belum? Kira-kira mereka ada kegalauan apa kok sampai belum membeli produk Anda? Misalkan Anda menjual sesuatu tentang seputar menurunkan berat badan after melahirkan. Apa yang belum kejawab nih? Apa false belief-nya nih? Apa yang belum ke-handle nih? Jangan dikira-kira, kan belum tentu Anda habis melahirkan kan? Yang habis melahirkan kan market Anda, bukan Anda. Jadi jangan dikira-kira, Anda nggak tahu. Jangan sok tahu pula. Karena kemarin menarik sekali ketika meriset dari market, salah satu member dari Inner Circle Tribelio ya,
Mereka mengatakan ternyata member saya minta komunitas yang berbayar. Di pikiran saya kan orang maunya komunitas yang gratis ya. Ini malah mintanya komunitas yang berbayar karena mereka mau komunitas yang tidak nyampur dengan orang alay, yang mindsetnya nggak jelas, mereka nggak mau. Mereka maunya yang memang bagus banget, makanya dibuat komunitasnya harus berbayar. Itu permintaan dari riset market, dan risetnya nggak satu orang, belasan orang. Di riset semuanya minta berbayar. Lah kan, haleluya gitu kan, Anda tahu sendiri langsung kayak, oke, orangnya yang minta sendiri loh, dan belasan orang yang minta loh. Jadi bukan mengada-ngada, ya kan? Kalau di pikiran kita sendiri selalu ya kasih gratis lah, kasih murah lah. Kayak gitu. So, sekali lagi, ketemu market, ada pertanyaan apa yang belum terjawab? Ada kegalauan apa yang belum terjawab? Ada false belief apa yang belum terjawab? Itu akan jadi konten Anda. Jadi nggak mungkin kehabisan konten. Sekali lagi, kalau Anda sampai kehabisan konten, harusnya market Anda sudah sangat ramai sekali. Anda sudah sibuk untuk menghandle orderan, bukan bikin konten lagi. Ya, jadi hopefully mindset ini Anda memahami, mengerti, dan mulai mengulik sekarang market Anda butuhnya konten seperti apa. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.